Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang tutorial aljabar linier menggunakan Microsoft Mathematics. Caranya yaitu pada aplikasi Microsoft Mathematics, di sini ada tab kalkulator atau gambar kalkulator. Di sini pada bagian menu linear algebra ada tanda plus, kemudian di sini kita klik. Tanda plusnya yang di sebelah kirinya tulisan dari linear algebra. Kita klik. Kemudian di sini ada beberapa tombol-tombol atau pad dari menu linear algebra. Di sini ada insert matrix, ada transpose, reduce, determinant, inverse, size, trace, inner product, dan juga cross product. Tombol insert matrix digunakan untuk membuat suatu matriks dengan banyak baris dan kolom yang telah ditentukan. Kita bisa mengkliknya. Nah, setelah ini maka akan muncul kotak seperti ini. Di sini kita bisa memilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan kita menginginkan beberapa baris, kita bisa mengklik pada bagian yang rows, kita ganti sesuai dengan baris yang kita inginkan, dan juga bagian kolom sama, kita bisa menggantinya dengan beberapa kolom atau kolom yang sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya pilih 2 dan bagian kolom juga 2. Kemudian setelah kita masukkan, kemudian kita klik OK, lalu akan muncul seperti ini pada kotak worksheet, pada lembar worksheet. Selanjutnya ada tombol transpose, digunakan untuk mentranspos suatu matriks, yaitu mengubah baris matriks menjadi kolom dan mengubah kolom menjadi baris matriks. Caranya yaitu pertama kita klik transpose, kemudian setelah itu kita klik insert matrix. Di sini saya barisnya 2 dan juga kolomnya 2. Kemudian habis itu kita klik OK. Setelah muncul seperti ini pada lembar worksheet, kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Misalkan di sebelah kiri atas kita masukkan 1, bawah 3, terus yang kanan bagian atas 2 dan yang bawah 4. Lalu setelah itu kita klik enter. Nah, maka akan muncul jawabannya pada kotak output seperti ini. Lalu ada tombol reduce. Tombol reduce ini digunakan untuk baris echelon. Contohnya, ada soal tentukan sistem persamaan linear berikut menggunakan metode Gauss-Jordan. Ada 2x ditambah 3y ditambah 7z sama dengan negatif 1, 3x ditambah 5y ditambah 9z sama dengan 2, dan 4x ditambah 7y ditambah 6z sama dengan 1. Langkah-langkahnya, yang pertama kita klik reduce, kemudian kita klik insert matrix. Di sini kita masukkan jumlah baris dan kolomnya. Barisnya adalah dengan soal seperti itu, maka barisnya adalah 3 dan kolomnya adalah 4. Habis itu klik OK. Seperti ini. Setelah muncul seperti ini pada worksheet, kita masukkan nilai-nilainya. Di sini 2, 3, 7,
Nah, di sini maka kita klik enter. Nah, maka akan muncul jawabannya pada kotak output. Di sini selain ada dalam bentuk pecahan juga ada dalam bentuk desimalnya. Maka di sini diketahui bahwa nilai dari X-nya adalah negatif 87/5 atau dalam desimalnya negatif 17,4. Terus nilai Y-nya adalah 47/5 atau dalam desimalnya 9,4, dan nilai Z-nya adalah 4/5 atau dalam desimalnya adalah 0,8. Kemudian ada tombol determinan. Determinan ini digunakan untuk mencari determinan dari suatu matriks. Ada dua cara. Cara yang pertama, kita klik determinan, kemudian buat matriks. Misal kita masukkan insert matriks. Di sini kita ganti jadi 2, bawah juga 2, kemudian oke. Lalu kita masukkan di sini misal 1, yang bawah 3, di sini 2, dan yang bawah 4. Kemudian kita klik oke. Klik enter. Maka akan muncul jawabannya pada kotak output. Dan untuk mengetahui langkah-langkah dari penyelesaiannya, kita bisa mengeklik tanda positif pada solution step. Nah, di sini akan muncul langkah-langkah penyelesaiannya seperti ini. Kemudian cara yang kedua untuk mencari determinan yaitu pertama kita klik yang insert matrix, kita masukkan matriksnya terlebih dahulu. Di sini yang baris atau row ini 2 dan yang kolom 2, kemudian klik OK. Lalu kita masukkan nilainya yang akan kita cari determinannya. Di sini 1, 3, 2, 4. Habis itu kita klik enter. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih yang bagian determinan. Kita klik di sini determinan. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Sama seperti yang cara pertama, jika kita ingin mengetahui langkah penyelesaiannya, kita klik tanda positif atau tanda plus pada bagian solution step. Nah, maka akan muncul langkah-langkahnya. Cara tadi bisa digunakan juga untuk mencari inverse, trace, transpose, size, dan juga recurve. Kemudian selanjutnya ada tombol size. Tombol size ini digunakan untuk menentukan banyaknya baris dan kolom suatu matriks. Caranya yaitu klik size, kemudian tekan buat suatu matriks terlebih dahulu. Misalkan seperti ini, kita pilih row-nya misalkan ada 3 dan kolomnya ada 2. Kita masukkan nilai-nilainya, misalkan di sini ada 1, 3, 5, dan sebelah kanannya ada 2, 4, dan 6. Habis itu kita klik enter. Nah, maka akan muncul jawabannya pada kotak output.
Di situ dapat kita ketahui bahwa row-nya atau barisnya adalah 2 dan kolomnya adalah 3, atau sebaliknya kolomnya 3 barisnya 2, sama aja. Kemudian ada tombol trace. Tombol trace ini digunakan untuk apabila jika dibuat dua matriks memiliki syarat banyaknya kolom A sama dengan banyaknya baris B. Kemudian ada tombol inner product, merupakan dot product pada vektor. Caranya klik inner product, kemudian buat dua vektor lalu tekan enter, maka akan muncul sebuah tampilan. Kemudian ada tombol inner product. Tombol inner product merupakan dot product pada vektor. Caranya yaitu klik inner product, kemudian buat dua buah vektor, lalu tekan enter. Misalkan dua buah vektor tersebut adalah 2,3 dan 4,5. Nah, seperti ini, kemudian kita klik enter. Maka akan muncul hasilnya pada kotak output. Lalu selanjutnya ada tombol cross product. Tombol cross product digunakan untuk mencari cross product pada vektor dalam 3 dimensi. Caranya yaitu klik cross product, lalu buat vektor dalam 3 dimensi, lalu tekan enter. Misalkan di sini saya membuat vektornya itu misalkan 2,3,4, lalu kita tutup dengan kurung kurawal, kemudian satu lagi 6,2,8. Kemudian tutup dengan kurung kurawal lagi, kemudian tutup dengan kurung biasa. Setelah ini lalu kita klik enter. Nah, maka akan muncul jawabannya pada kotak output. Lalu selain ada tab linear algebra, juga ada menu standar. Menu standar ini menyediakan fasilitas untuk menyimpan data atau setor, evaluasi logika, menyelesaikan ketaksamaan, mencari faktor persekutuan terbesar, mencari kelipatan persekutuan terkecil, pembulatan, dan operasi standar lainnya. Demikianlah dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.